Hello, welcome back again to my channel. Ya, kita lanjutkan ke video kedua. Kita langsung masuk saja ke neraca lahan. Ya, ini salah satu instrumen yang taktis, yang praktikal untuk menganalisis the highest and best use dengan menggunakan tabel sederhana saja. Jadi bisa dilihat di sini saya menyontohkannya ini ada satu tabel yang nanti bisa disesuaikan dengan jumlah skenario yang teman-teman mau analisis ya. Jadi satu paket tabel ini di depan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, tabel 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 6 ini adalah paket satu untuk satu skenario. Nanti kalau ada skenario yang kedua, itu kita gunakan B, C, D, E. Ini kita copy lagi ke sebelah kanan. Nah, setidaknya neraca lahan ini atau tabel ini itu ada dua skenario. Skenario yang pertama pasti adalah skenario T0 atau skenario existing. Artinya kondisi-kondisi existing, luas-luas lahan existingnya ini dimasukkan ke dalam kolom-kolom ini ya, dalam tabel-tabel ini. Dan tentunya skenario T20 versi A. Nah, ini berarti alternatif atau skenario A dari rencana pola ruang atau land use plan yang akan dibuat. Idealnya memang tidak hanya sampai A, paling tidak ada B ya, atau sampai C untuk mempertimbangkan mana yang kemudian paling optimal atau paling baik di sini. Tapi jangan lupa yang existing pun harus kita buat. Kenapa? Jangan-jangan nanti the highest and best use-nya itu adalah justru kondisi existing saat ini. Nah, ini nanti jadi menarik. Tetapi harapannya melalui tabel ini dari kondisi yang existing bisa kita ubah menjadi yang mana? Melalui rencana tata ruang wilayahnya, terutama pada kawasan atau rencana pola ruang gitu ya, pada land use-nya. Jadi yang muncul di layar ini adalah satu paket untuk satu skenario. Artinya kalau existing merupakan paket wajib, berarti ini adalah satu tabel untuk yang existing. Berarti kita perlu tambah lagi di sebelah kanan ini yang B, C, D, dan juga E. Sekarang kita lihat ke bawah, ke daerah sini ya. Ini yang perlu teman-teman pertimbangkan. Ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya, tapi kemudian ada penjelasan mandatory atau wajib. Kemudian ada kawasan budidaya yang tidak berubah dan kawasan budidaya yang berubah serta luas total. Jika kita melihat pada faktor-faktor dalam penentuan the highest and best use, kawasan lindung ini masuk sebagai limiting factors. Termasuk kawasan budidaya juga masuk sebagai limiting factors ya. Kemudian kita punya dua kawasan budidaya yang masuk kategori manipulated. Nah, manipulated ini artinya dia bisa diubah atau tidak diubah, sehingga kita masukkan ke dalam dua tabel berbeda di sini untuk mempermudah saja. Tapi intinya di sini dua ini adalah manipulated factors. Nah, kemudian ada satu limiting factors yang ditaruh di terakhir adalah luas total. Nah, ini harus kita kunci yang di sini, tidak boleh berubah sama sekali. Atau kalaupun dia boleh berubah,
kalau memang ada kondisi-kondisi seperti reklamasi, konteksnya bertambah, atau sea level rise, konteksnya jumlahnya berkurang. Nah, ini harus kita tetapkan, ya. Kalau existing, kalau ini adalah tabel existing, maka reklamasi atau sea level rise-nya itu nanti ditempatkan pada tabel sebelahnya, ya, pada alternatif A atau alternatif B, karena posisinya di sini adalah existing. Oke, ini saya clearkan dulu coret-coretannya, kita muncul lagi. Oke, ya. Jadi tadi kita punya kawasan lindung, limiting factor, kawasan budidaya yang wajib sebagai limiting factor, dan 2 manipulated factors di sini, satu yang tidak diubah dan satu kawasan yang bisa kita ubah. Ya. Kemudian kita masukkan jenis-jenis kawasan di dalam rencana tata ruang wilayah ke dalam kolom kedua ini atau kolom A ini, ke bawah. Ya, ini saya berikan kolom-kolom, tidak semuanya, nanti teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan konteks wilayahnya masing-masing. Kawasan lindung, apa saja yang ada di dalam RT RW? Ada sempadan sungai, ada sempadan pantai, ada hutan lindung, taman nasional, cagar alam, dan lain-lain. Ini kita masuk. Ya. Selain luas total yang dikunci, selain ini yang digembok gitu ya, termasuk nanti yang di sini, tergantung ya, ada 2 skenario tadi ya, ada reklamasi ataupun sea level rise. Yang juga harus dikunci, digembok adalah luas dari kawasan lindung. Makanya kemudian kita sebut sebagai limiting factors. Ini luasnya harus digembok sementara. Digembok dalam artian tidak berkurang sama sekali. Ya, tidak boleh nilainya minus, ini sama sekali tidak boleh. Nanti nambah boleh, ya, bertambah luasnya boleh. Tetapi yang harus dikunci di awal, dia tidak boleh berkurang luas totalnya untuk kawasan lindung. Ini harga mati. Yang kedua adalah kawasan budidaya yang sifatnya wajib, seperti misalnya LP2B, hutan produksi, dan lain sebagainya. Nah, di studio ini memang disarankan teman-teman sudah mulai mempertimbangkan soal LP2B yang tidak, kemudian kita tidak kurangi jumlah LP2B-nya, artinya dia benar-benar kita integrasikan dalam hasil akhir land use plan-nya. Itu silahkan. Tetapi kalau teman-teman punya argumentasi lain supaya LP2B-nya ini total luasnya itu bisa berkurang, itu juga silahkan. Jadi ada kebebasan di dalam studio. Walaupun kami sangat menyarankan teman-teman mulai latihan untuk mempertimbangkan mandat-mandat nasional semacam LP2B, hutan produksi, dan seterusnya. Ya, contoh paling sering kita temui adalah LP2B, artinya kawasannya nanti adalah jenis kawasan pertanian, dan juga hutan produksi. Ya, walaupun ini ada kata-kata hutannya, ini sebenarnya masuk sebagai kawasan budidaya. Hutan produksi kenapa kemudian bersifat mandat? Karena yang memberikan aturannya, memberikan mandat luasannya ini dari nasional. Sehingga juga harus kita gembok di sini. Harus kita kunci. Ya. Nah, setelah ini baru kita bisa fokus pada kawasan yang akan kita manipulasi atau kita simulasi luasan-luasannya. Boleh dinaikkan, boleh diturunkan, asalkan tidak mengotak-ngatik luasan akhirnya. Ya, artinya luas totalnya ini tidak boleh sampai berubah. Kita gembok. Misalnya adalah kita punya kawasan yang
tidak mau kita ubah sama sekali luasnya. Industri, oke, kita komit bahwa industri cukup saja luasnya di angka 500 hektar. Tidak ada pertambahan. Nah, kita masukkan di sini. 500 hektar. Ya. Dan lain-lain terserah. Jadi dia boleh bertambah. Misalnya ada kabupaten, oh dari 500 pengen jadi 600. Boleh, berarti di tabel existing ini 500, tapi nanti di tabel sebelahnya dia berubah jadi 600. Itu silakan. Dan kawasan yang lain. Atau dari 500 mau dikurangi jadi 250, itu juga silakan. Artinya kita punya sisa 250 untuk didistribusikan ke land use yang lain. Atau kalau konteksnya dari 500 hektar ini menjadi 600 hektar, berarti harus ada land use lain yang dikurangi totalnya seluas 100 hektar karena akan diubah ke dalam kawasan industri. Misalnya seperti itu. Tapi di sini memang posisi kawasan industri ya saya tempatkan di kawasan budidaya yang tidak berubah. Artinya angka 500 di sini, kemudian di sini misalnya angkanya 150 hektar dan seterusnya. Pada tabel-tabel setelahnya ini angkanya tetap. Ya. Angkanya tetap. Nah, yang selanjutnya di kawasan yang selanjutnya adalah kawasan budidaya yang berubah. Nah, inilah yang kemudian kita otak-atik luasannya, kita rekonfigurasi gitu ya, luas-luasannya kita ubah, yang mana yang bertambah dan yang mana yang berkurang. Dan dalam mempertimbangkan ini, dalam mempertimbangkan yang mana yang berkurang dan yang mana bertambah ini, di sini ada kolom B. Ini hasil NSDA kita masukkan di sini. Ya. Ada beberapa yang mungkin tidak perlu kita masukkan value-nya, tapi idealnya memang seharusnya value dari tiap land use ini kita munculkan. Ya. Oke, yang bisa kita masukkan value per hektarnya di sini misalnya adalah pertanian. Nah, pertanian ini bisa kita munculkan, oh value per hektarnya berapa? Misalnya let's say 200 juta per hektar. Nah, perikanan berapa? Oh, perikanan misalnya 100 juta per hektar. Nah, dari sini kita sudah dapatkan satu informasi bahwa sebenarnya land use yang dapat memberikan manfaat tertinggi, value tertinggi itu pertanian. Karena value per hektarnya itu 200 juta. Sedangkan perikanan budidaya dia value per hektarnya hanya 100 juta. Nah, ini kondisi existingnya ya. Terus misalnya kita mau munculkan dia ke skenario A. Kita geser tabelnya ke skenario A. Saya bersihkan dulu. Nah, ini misalnya ada skenario A. Nah, perikanan budidaya ini tadi 150 juta, 100 juta ya per hektar, dan pertanian ada 200 juta per hektar. Nah, kita tahu ini value-nya lebih besar. Nah, kemudian luasnya kita mau tambah. Yang tadinya di existing misalnya 2.000 kita tambah jadi 3.000 hektar. Nah, mau tidak mau akan ada land use yang keambil. Yang mana land use yang keambil? Oh, misalnya perikanan budidaya kita ambil ke sini. Ya. Karena ini lawan ini, menang yang ini, kita ambil ke sini. Berarti perikanan budidaya dari yang tadinya misalnya 1.000 hektar minus menjadi kita ambil 500 hektar ke sana, berarti 500 hektar di sini. Apalagi yang diambil di sini misalnya? Oh, industri misalnya kita tarik jadi pertanian. Atau peternakan. Nah, kita tarik dia, kita ambil jadi ini. Berarti di sini ada lahan yang hilang menjadi 1.000 hektar misalnya.
Ya, pada skenario A kita munculkan luasan-luasan perubahannya seperti apa. Dan ingat, luas di sini tidak boleh berubah kecuali ada skenario reklamasi dan sea level rise. Nanti setelah kita mainkan di luas ini, kemudian kita kalkulasi secara sederhana persentasenya, ya, apakah dia 20% dari total atau 5% dari total. Kemudian ke kontribusi moneternya di sini. Nah, kontribusi moneter ini cukup luas, B dikali C saja. Ya, E ini adalah B dikali C. Nah, nanti kita akan dapatkan angka, ya, rupiah, $1 juga boleh, terserah mata uangnya apa. Kita dapatkan total. Nah, totalnya ini itu kemudian kita lihat sebagai perwakilan dari the highest and best use. Nah, untuk data yang dibutuhkan dalam perhitungan tabel tersebut adalah tentu saja kita butuh SHP dari RT RW yang lama. Atau kalaupun kita tidak punya SHP-nya, paling tidak muncul angka luasan atau hektar. Nah, kemudian existing land use, ini juga dalam rangka menghitung hektar. Nilai moneter, ya, komoditas dan komoditas per hektar. Angkanya berapa, termasuk per hektarnya berapa. Kemudian hasil suitability analysis dari poligonnya atau shape filenya bagaimana. Nah, ini tadi adalah dari tiap kolom, ada kolom A, kolom B, kolom C, D, N, E, informasi-informasi yang kita isikan di dalamnya apa saja. Ya, kolom A ini ada istilah yang dipakai dalam permen RT RW. Kemudian kalau belum disesuaikan berarti perlu penyesuaian nama. Lalu kolom B ini ada value per hektar. Ini hasil perhitungan NSDA. Berarti di sini, ya. Nomor 3 dan nomor 4 ini masuk di sini. Kemudian luas, ini kondisi aktualnya, kondisi existingnya yang bisa kita isi, dan perubahan luas yang diinginkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Ini bisa berdasarkan skenario, ya, mau skenario A, B sampai berapapun, seterusnya sampai Z pun boleh di sini. Ya, tapi nggak usah banyak-banyak, 2 atau maksimal 3 skenario sudah sangat cukup. Lalu persentase, ini tinggal membagi persentase dari masing-masing land use tersebut, dan akhirnya adalah kontribusi moneter. Kolom B dikali dengan kolom C, ya. Kolom B dikali kolom C, ini maka kita dapat kontribusi moneter yang akhirnya kita gunakan dalam menentukan apakah dia the highest atau the best use secara komprehensif, ya. Jadi kita total dulu nantinya. Nah, kita agak masuk sedikit ke yang C, yang bagian luas. Ini menjadi penting karena nantinya teman-teman harus memetakan. Artinya yang kita analisis tidak hanya angkanya, tapi lokasinya. Artinya ada demand analysis, ya, analisis yang untuk menunjukkan berapa luas kebutuhan pemukimannya untuk skenario A, berapa luas kebutuhan skenario B, dan seterusnya. Ini berdasarkan jumlah skenario yang kita buat, tentu harus ada, termasuk misalnya industri. Di sini ada pertanian, peternakan, perikanan. Ini juga harus berdasarkan skenario ini. Bukan berarti semuanya harus diubah, tetapi tiap skenario ada perubahan land use pada aspek yang mana. Apakah di pemukimannya saja berarti yang lainnya tidak berubah, apakah di industrinya saja berarti nanti ada yang tidak berubah. Nah, itu silakan.
Dan yang kedua, kita harus tahu lokasinya di mana. Berarti kita butuh stability analysis. Ya, dua elemen ini menjadi penting. Yang satu untuk menunjukkan angka, yang kedua untuk menunjukkan lokasi. Nah, ini contoh yang pernah dilakukan oleh Kabupaten Jepara. Saya ambil contoh, memang pada jenis kawasan di sini sedikit berbeda, tapi esensinya sama, bahwa kawasan budidaya konservasi ini adalah limiting factors ditambah dengan manipulated factor yang tidak berubah. Ya, kalau kawasan lindung dia pure hanya limiting factor. Kawasan budidaya dia hanya yang manipulatif, yang bisa kita ubah-ubah. Di sini ada 3 skenario yang ditampilkan. Ada skenario business as usual, ada skenario tengah-tengah, dan skenario kota kompak. Nah, kalau ada 3 skenario seperti ini, idealnya memang kita tampilkan satu lagi, sisipkan di sini, itu existing. Untuk tahu kondisi existingnya seperti apa, untuk bisa kemudian kita bandingkan dengan yang A, bandingkan dengan yang B, kemudian bandingkan dengan yang C. Dari sini bisa kita lihat langsung gitu ya, pada hasil akhirnya di bawah, land use mana yang menunjukkan konfigurasi paling optimal atau the highest and best use berdasarkan value yang bisa diberikan. Angka terbesarnya adalah yang ini. Ya, berarti land use inilah, konfigurasi land use inilah yang the highest and best use. Berarti inilah yang terpilih sebagai land use yang paling tepat untuk Kabupaten Jepara, misalnya seperti itu. Nah, skenarionya apa saja yang bisa dipakai, macam-macam. Sebenarnya ini saya berikan 3 contoh saja. Skenario pertama adalah pembangunan kompak versus sprawl. Di dalam ini saja kita sebenarnya sudah mendapatkan 2 skenario. Ini skenario A dan skenario B. Nah, teman-teman misalnya pakai skenario ini sudah cukup. Jadi nanti ada skenario T0 atau existing versus skenario A, compact, versus skenario B, sprawl. Nah, ini kita sudah dapat 2 skenario rencana dan 1 kondisi existing. Atau misalnya skenario yang kedua berkaitan dengan mempertahankan lahan pertanian aktual. Ini bisa jadi skenario A versus hanya sebatas luas LP2B. Berarti dia skenario B. Nah, dilawan lagi dengan kondisi existing di sini. Kemudian ada misalnya skenario mengoptimalkan penggunaan NSDA. Wah, ini NSDA bisa macam-macam ya. A misalnya forestry, B misalnya perikanan, C pertanian. Nah, ini saja kita sudah dapatkan 3 skenario. Belum lagi kalau NSDA-nya kita tambah. Jadi nanti skenario-skenario ini bisa kita masukkan ya ke dalam neraca tadi untuk tahu yang mana yang kemudian paling memberikan manfaat terbesar tanpa mengurangi kondisi-kondisi lingkungan hidup, tanpa memberikan degradasi lingkungan hidup kepada daerah yang sedang kita rencanakan land use-nya. Oke. Dan terakhir adalah setelah kita dapatkan skenario terpilih, semua harus divisualkan dalam peta atau disebut sebagai peta rencana pola ruang. Inilah yang terpilih. Tidak harus semua skenario dibuat peta ya. Cukup 1 yang memang terpilih sebagai rencana pola ruang paling optimal atau the highest and best use land use allocation. Oke, cukup. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung kepada saya lewat WA, email, atau apapun
atau kepada para pembimbing studio masing-masing, silahkan. Video ini juga akan saya sebarkan kepada para pembimbing studio untuk menyamakan pemahaman terkait dengan the highest and best use. Jika ada perbedaan antara satu pembimbing dan pembimbing lain, jangan pusing gitu ya teman-teman, karena esensinya berbagai metode itu bisa saja berbeda, sehingga silahkan teman-teman punya daya kritis, daya berpikir kritis, critical thinking untuk memilih mau menggunakan yang barusan saya sampaikan, atau mungkin ada tawaran metode lain dari pembimbing studionya. Dan itu sah-sah saja gitu ya, tidak ada yang salah mana yang benar mana, silahkan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya sudahi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.